Di video kali ini saya akan bahas saham-saham yang cukup menarik untuk dikoleksi setidaknya untuk 1-2 tahun ke depan. Jadi saya akan rekomendasikan 3 sektor saham yang terbaik untuk tahun 2023 dan tahun depan di 2024. Dan saya sendiri juga masuk atau investasi di saham-saham ini yang nantinya saya akan rekomendasikan. Jadi sebelum saya bahas apa saja sahamnya, saya akan bahas dulu tentang update suku bunga dan inflasi. Jadi kenapa saya bahas suku bunga dan inflasi? Karena naik turunnya suku bunga itu bisa jadi tanda bagusnya itu kita beli saham apa. Atau kalau suku bunga naik, bagusnya itu sektor apa dan sektor mana yang bakal dihindari. Jadi itu cukup penting buat tanda mau beli saham apa. Nah, kalau kita lihat suku bunga untuk saat ini, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, khususnya itu yang di Amerika dimana sejak kuartal terakhir tahun lalu, yang inflasinya itu sempat paling tinggi di angka 9% Jadi setelah puncaknya di 9% itu, kemudian inflasi itu konsisten turun selama 11-12 bulan terakhir ini inflasi itu turun. Dengan sudah jinaknya inflasi seperti ini, bank sentral biasanya itu mulai untuk tidak agresif menaikkan suku bunga. Jadi akibatnya dunia bisnis akan mulai ancang-ancang untuk ekspansi dengan hutang ke bank Jadi para usaha atau pengusaha itu hutang ke bank karena ekspektasi suku bunga itu nggak akan naik. Atau kalau bunga di bank nggak naik itu kan suatu sentimen positif atau itu stabil. Jadi kalau suku bunga stabil, pengusaha ini jadi lebih nyaman buat berhutang, kan bunganya sudah stabil Kalau misal ada ekspektasi bunganya bakal naik, itu kan nggak baik Dan kalau suku bunganya sudah stabil, orang-orang yang pegang aset safe haven atau aset-aset yang biasanya dikoleksi waktu kondisi ekonomi kurang stabil Jadi misalnya waktu dulu ada corona, itu biasanya orang-orang akan koleksi emas dan dolar. Nah, kalau misal kondisinya seperti ini, inflasi sudah stabil, biasanya itu akan dijual dan masuk ke aset-aset yang lebih beresiko. Jadi misalnya itu masuk ke saham. Jadi mereka jual emas atau dolar, dimasukkan ke saham. Jadi dengan turunnya inflasi dan tertahannya suku bunga, di mana dunia usaha bakal mulai berekspansi, maka sektor yang bakal dapat sentimen positif itu setidaknya ada 3. Jadi yang pertama perbankan, yang kedua itu sektor konsumer, dan biasanya disusul sektor properti. Tapi ini biasanya agak terlambat Jadi untuk perbankan ini jelas karena kalau ekspektasi suku bunga naik, jadi orang males buat hutang ke bank karena bunganya tambah besar. Kalau misal suku bunga tertahan atau bahkan ada kemungkinan diturunkan, nah itu menarik buat orang-orang atau pengusaha itu hutang ke bank karena bunganya kan stabil bisa diperkirakan, bisa diprediksi, atau mungkin kalau turun itu bisa menjadi keuntungan karena bunganya atau beban bunganya itu akan berkurang. Dan kalau di perbankan kita bisa pilih misalnya 2 tipe saham. Jadi yang pertama itu saham perbankan yang market cap besar, seperti saham Bank BCA, Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Karena untuk saham-saham ini itu sudah aman banget. Selain mereka juga rutin bagi dividen, kita juga bisa lihat labanya dari tahun ke tahun itu konsisten naik. Dan satu lagi mungkin kalian bisa juga pilih saham-saham perbankan yang market cap-nya lebih kecil. Misalnya saham Bank BTPN, Bank BTN, Bank CIMB Niaga, atau Bank NISP. Atau misalnya kalau kalian juga mau investasi di saham luar negeri, misal Amerika, kalian juga bisa investasi di saham blue chip-nya perbankan di sana Misalnya itu JP Morgan, ini bank terbesarnya di Amerika, dan saham Bank of America, ini saham bank terbesar kedua. Jadi kayak BRI-nya di sini seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini saya sendiri itu pegang 2 saham perbankan.
Dua dari saham blue chip ya, yaitu BRI dan Mandiri. Satu lagi itu saham market cap kecil, yaitu saham Bank BTN. Untuk alasannya mungkin saya akan bahas di next video. Kalau yang saham Amerika saya juga punya ya, yaitu saham Bank of America, saham favoritnya Warren Buffett. Jadi di portofolionya Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini adalah investor saham ya yang terkaya di dunia. Itu yang terbesar kedua itu saham Bank of America ini. Setelah yang pertama itu saham Apple. Untuk saham-saham konsumer kenapa diuntungkan dari melandainya inflasi dan tertahannya suku bunga? Jadi karena saat inflasi melandai, harga-harga komoditas seperti misalnya harga batu bara sama harga komoditas lainnya ya, misalnya komoditas pangan seperti gandum itu juga ikut turun. Dan yang diuntungkan ya perusahaan yang menggunakan atau mengimpor komoditas ini. Misalnya contohnya itu Indofood ya, yang membuat Indomie. Jadi dia kan butuh gandum sebagai bahan baku untuk membuat mie instan. Nah, saat harga gandum sedang tinggi-tingginya sekitaran setahun lalu, Indomie ini bahkan untuk pertama kalinya ya, perusahaan ini bisa rugi. Jadi kuartal 2 2022 kemarin, ICBP itu rugi 11 miliar. Dan setelah harga gandum stabil seperti saat ini ya, kerugian seperti kuartal 2 tahun kemarin itu sepertinya nggak akan terjadi lagi. Dan untuk sektor yang ketiga, ini saya lebih lihat ke prospeknya ya, prospek kedepannya. Karena untuk kedepannya semua akan mengarah ke energi yang ramah lingkungan. Jadi misalnya mobil, itu sudah nggak pakai minyak lagi untuk kedepannya. Pakainya itu misalnya mobil listrik. Dan kalau saya belinya itu saham Tesla. Jadi perusahaan market leader mobil listrik ya untuk saat ini. Dan untuk investasi di saham Amerika kalian bisa pakai aplikasi peluang. Jadi yang paling menarik di peluang ini aplikasinya komplit ya. Jadi cuma satu aplikasi tapi bisa investasi di macam-macam aset lainnya. Jadi selain yang tadi ya saham Amerika Serikat, kita juga bisa investasi misalnya di kripto. Kita juga bisa beli emas sama reksadana. Jadi aplikasi ini sangat komplit. Dan langsung aja buat yang mau daftar bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lewatkan cashback sebesar 15.000 ya. Dengan melakukan transaksi pertama minimal itu Rp15.000. Tentunya kalian harus daftar pakai link yang ada di bawah biar bisa dapat cashbacknya.